Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Isno selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial, yang mana hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab materi oligopoli kolusi. Baik, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Adinita Dava dengan nomor induk mahasiswa 2205513023. Yang kedua Mekar Kurnianto 2205513014. Yang ketiga ada saya, Mirza Caesar 2205513026. Yang terakhir ada Jason 2205513010. Baik, selanjutnya akan kami jelaskan terkait oligopoli. Nah, oligopoli sendiri di sini merupakan struktur pasar di mana hanya terdapat sedikit penjual, yang mana masing-masing menjual barang yang sama atau identik dengan yang lainnya. Di mana oligopoli adalah struktur pasar yang paling kompleks. Kenapa paling kompleks? Karena tindakan salah satu perusahaan akan berdampak dengan perusahaan lainnya. Di sini diberikan contoh, jika mana perusahaan pertama menurunkan nominal harga dan perusahaan kedua tidak menurunkan nominal harga, maka perusahaan yang kedua tidak menurunkan harga cenderung akan kehilangan pelanggan secara drastis. Dalam hal ini, saya akan menyebutkan beberapa contoh perusahaan yang mungkin ada di sekitar teman-teman dan juga mungkin teman-teman familiar dengan perusahaan-perusahaan ini. Yang pertama ada contoh dalam bidang industri otomotif, yaitu ada Toyota dan juga Daihatsu dan juga yang lainnya. Kemudian ada dalam bidang industri penerbangan, yaitu ada Lion Air, Garuda, AirAsia. Kemudian ada juga dalam bidang industri telekomunikasi, ada PT Telkom dan juga Indosat, seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Mekar Kurnianto. Selanjutnya jenis-jenis oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli. Oligopoli jenis ini terjadi ketika produk yang dijual oleh beberapa perusahaan hampir tidak ada perbedaannya. Contoh seperti semen, air mineral, atau rokok. Produk-produk ini dianggap seragam sehingga persaingan biasanya hanya terjadi pada harga. Perusahaan di pasar ini fokus pada efisiensi produk untuk mengurangi biaya. Yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi dan variasi produk. Produk yang dijual di sini memiliki perbedaan tertentu. Contohnya seperti sabun, motor, atau laptop. Perusahaan mencoba menarik perhatian konsumen dengan menawarkan fitur atau inovasi baru. Jadi persaingan lebih terletak pada nilai tambahan produk, bukan hanya soal harga. Yang ketiga, strategi harga di oligopoli terdiferensiasi. Di pasar ini setiap produsen memiliki strategi soal harga. Ada yang bersaing dengan harga murah, tapi ada juga yang fokus kualitas tinggi dengan harga premium. Contohnya produk smartphone. Ada yang fokus di segmen low budget, ada yang premium seperti Apple. Yang terakhir, kerjasama antar produsen. Di beberapa pasar oligopoli, perusahaan bisa diam-diam bekerja sama untuk menetapkan harga atau jumlah produksi. Misalnya, perusahaan-perusahaan minyak besar kadang sepakat soal kuota produksi untuk menjaga harga tetap stabil, tapi ini bisa melanggar hukum anti monopoli banyak negara. Slide berikutnya, karakteristik. Yang pertama, jumlah perusahaan terbatas, biasanya dijalankan oleh 2 produsen atau lebih, dalam kurung dari 10 perusahaan. Dikarenakan hal itu, pasar ini disebut persaingan tidak sempurna, disebabkan jumlah produsen yang menjual produk sangat sedikit. Yang kedua, produk homogen atau terdiferensiasi, artinya produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Contohnya adalah produk rokok dan telepon seluler, yang mana produk yang dijual hanya satu, rokok dan telepon, tetapi variasi produknya berbeda. Juga kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Jadi dalam pasar oligopoli, kebijakan produsen utama ini acuan produsen lainnya, produsen cabang. Oleh karena itu, pihak produsen cabang hanya menjalankan kebijakan tersebut, yang termasuk ke dalam kebijakan produsen utama yang harus diikuti produsen lainnya untuk penarikan produk lama dan digantikan oleh produk yang baru, termasuk juga penggantian fungsi harga dan rasa dari produk. Keempat, interdependensi, saling mempengaruhi keputusan harga dan produksi. Yang kelima, harga barang di pasar harus sama. Harga barang di pasar relatif sama sekalipun ada perbedaan sedikit terlalu
besar. Misal harga sabun merek A di toko Intan, harganya tidak akan jauh berbeda dengan sabun merek yang sama di toko baru A. Yang keenam, produsen baru kesulitan masuk pasar. Produsen baru akan sangat kesulitan masuk pasar oligopoli karena produsen yang lama sudah eksis dengan cara menaikkan harga agar konsumen tidak berbeda. Sedangkan tentunya tidak akan bisa mengejar eksistensi termasuk tersebut. Memang perusahaan bisa memberikan harga murah, tapi sebagai usaha baru tentu sangat riskan karena keuntungan yang didapat sangat kecil. Selanjutnya ada oligopoli. Ini adalah diagram yang menjelaskan konsep oligopoli, di mana sering terjadi ketegangan antara kerjasama dan kepentingan pribadi. Diagram tersebut mencakup poin-poin berikut. Yang pertama, bertindak seperti monopoli. Dalam pasar oligopoli, perusahaan seringkali bertindak seperti monopoli, meskipun pasar tersebut memiliki beberapa poin besar. Hal ini terjadi karena sifat oligopoli yang memungkinkan perusahaan-perusahaan besar untuk bekerja sama atau mendominasi pasar dengan cara menyerupai monopoli. Ada dua jenis penjelasan mengenai bagaimana perusahaan dalam oligopoli bertindak seperti monopoli. Yang pertama, memproduksi lebih sedikit. Untuk menjaga harga tetap tinggi, perusahaan sengaja membatasi jumlah produksi. Hal ini serupa dengan strategi monopoli, di mana penawaran barang lebih rendah dari permintaan, dan dampaknya harga barang cenderung meningkat. Yang kedua, menjual di atas biaya marginal. Berarti perusahaan menetapkan harga barang atau jasa lebih tinggi dari biaya marginal yang diperlukan untuk memproduksi unit tambahan dari barang tersebut. Dalam konteks ekonomi, biaya marginal adalah biaya ekstra yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Yang terakhir ada kerjasama. Kerjasama dalam oligopoli terjadi ketika perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli saling berkoordinasi untuk mengatur harga, kualitas produk, atau strategi pemasaran. Tujuannya adalah untuk mengurangi persaingan di antara mereka dan memaksimalkan keuntungan bersama, seolah-olah mereka bertindak seperti satu entitas seperti monopoli. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan oligopoli. Kelebihannya yaitu nominal harga cenderung stabil, kemudian ada mendorong inovasi produk baru. Yang ketiga, persaingan yang sehat meningkatkan kualitas barang atau jasa. Kekurangannya, potensi perang harga merugikan perusahaan kecil. Kemudian ada hambatan masuk tinggi bagi perusahaan baru. Yang terakhir ada kolusi datang merugikan konsumen dengan harga yang tidak wajar. Selanjutnya ada oligopoli. Kolusi adalah persetujuan antara perusahaan-perusahaan dalam pasar mengenai jumlah dan harga. Yang kedua ada kartel, kesepakatan harga dan produksi untuk mengurangi persaingan. Yang terakhir price leadership, yaitu perusahaan besar menetapkan harga diikuti dengan pemain lain atau perusahaan lainnya. Saya Jason Adil dari Manajemen TLC dengan NIM 2205513010 akan melanjutkan menjelaskan mengenai studi kasus oligopoli kolusi yang ada di Indonesia. Yaitu pada tahun 2019 ada maskapai besar yaitu Garuda Indonesia dan Lion Air diduga melakukan kolusi dan menetapkan harga tiket penerbangan domestik. Lalu untuk dampaknya apa sih? Harga tiket naik secara seragam di berbagai rute domestik, serta konsumen harus membayar lebih mahal. Lalu untuk tindakan KPPU sendiri seperti apa? KPPU menyelidiki dugaan kartel, tetapi maskapai tetap membela diri dengan menyebut kenaikan harga diakibatkan oleh kenaikan biaya operasional dan cukai. Lalu untuk dampak kolusi bagi perusahaan, konsumen, dan ekonomi apa sih? Bagi perusahaan, dampak kolusi ini memberikan stabilitas harga dan keuntungan yang lebih tinggi. Lalu untuk dampak negatif dari kolusi bagi perusahaan yaitu kehilangan reputasi, penurunan pendapatan,
sanksi hukum dan administrasi, serta kehilangan kepercayaan konsumen. Lalu dampak polusi terhadap konsumen, harganya lebih mahal dan pilihan yang terbatas, serta kualitas produk atau jasa menurun. Untuk dampak polusi di ekonomi, pasar menjadi sangat tidak kompetitif, serta pemain kecil sulit untuk berkembang. Dan negara mengalami kerugian, menyebabkan inflasi. Lalu kesimpulannya, pasar oligopoli ini dikuasai oleh beberapa perusahaan besar yang sering bekerja sama atau kolusi untuk menetapkan harga dan mengurangi persaingan sehingga merugikan konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Kolusi menguntungkan perusahaan melalui stabilitas harga dan keuntungan yang lebih tinggi, tetapi merugikan konsumen dengan pilihan yang terbatas, kualitas yang jelek atau kualitas yang rendah, serta pasar menjadi tidak kompetitif. Sekian dari saya, terima kasih.